Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah artikel yang sangat menarik, yang mana ditulis oleh seorang tokoh terkenal, tokoh besar, yaitu Buya Hamka, yang dimuat dalam majalah Panji Masyarakat nomor 59 terbitan bulan Juli tahun 1970, yang mana isinya adalah kenangan dan ungkapan perasaan yang sangat mendalam yang diungkapkan oleh Buya Hamka dalam mengenang sahabatnya, yaitu Soekarno. Secara rinci, Buya Hamka menuliskan asal muasal pertemuan mereka. Boleh dikatakan di awal-awal perjumpaan hingga berlanjut sampai Buya Hamka pindah ke Jakarta, terjalin hubungan yang sangat dekat dan hangat sebagai dua orang sahabat karib. Terlebih Soekarno diangkat anak oleh ayah Buya Hamka. Begitupun Soekarno lah yang mengundang Buya Hamka untuk datang ke Jakarta dan menetap di Jakarta. Namun seiring waktu, persahabatan mereka mengalami pasang dan surut, hingga Buya Hamka mengalami pembunuhan karakter dan Presiden Soekarno yang memenjarakan Buya Hamka atas tuduhan ingin membunuhnya dan persekongkolan dengan Malaysia yang sama sekali tidak dilakukan oleh Buya Hamka. Seiring waktu tersebut, Buya Hamka mengalami penderitaan yang luar biasa, terutama keluarga yang ditinggalkan. Namun Buya Hamka adalah seseorang yang berhati luas, melihatnya itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buya Hamka dapat menyelesaikan karya monumentalnya, yaitu Tafsir Al-Azhar. Nah, selepas itu Buya Hamka pun memutuskan untuk membina umat dan berbakti kepada negara dalam bentuk menjadi pelayan umat. Nah, kembali ke artikel tadi. Di saat-saat akhir, Buya Hamka mendengar bahwa sahabatnya itu tengah jatuh sakit yang serius. Berita tersebut didapat dari sahabatnya beliau juga, yaitu Muhammad Hatta. Namun apa daya, keinginan tersebut belum bisa terlaksana, ingin menjenguk sahabatnya Soekarno. Namun tak lama sesudah itu beliau mendapat kabar bahwa Presiden Soekarno wafat. Kabar itu disampaikan oleh Abdul Karim Rey atau Peching Hin. Nah, di tengah perjalanan ketika mendengar berita tersebut, hati Hamka terenyuh, teringat awal persahabatan tersebut bersama Soekarno, dan betapa Soekarno adalah sahabat yang baik, dan juga terkenang betapa kejamnya Soekarno memenjarakan beliau. Nah, dari sudut hati terdalam Buya Hamka timbul keinginan bahwa ia ingin mensolatkan sahabatnya tersebut. Nah, namun bagaimana caranya? Nah, sampai di rumah, anak beliau mengatakan bahwa tadi ada telepon dari Sekretariat Negara yang menyatakan bahwa meminta Presiden Soeharto meminta Buya Hamka untuk mensolatkan jenazah Soekarno. Tak lama kemudian telepon berdering kembali. Hamka sudah di rumah saat itu, dan Hamka mengangkat. Itu telepon dari Sekretariat Negara meminta Presiden Soeharto menegaskan kembali, meminta Buya Hamka untuk menjadi sholat jenazah Presiden Soekarno. Dan sore harinya rilis dari Menteri Penerangan Budiarjo yang menyatakan bahwa Buya Hamka adalah imam sholat.
jenazah Presiden Soekarno. Nah, satu hal yang menarik tadi, di tengah masyarakat beredar asumsi bahwa Presiden Soekarno menjelang akhir hayatnya menuliskan wasiat dalam secari kertas yang disampaikan oleh ajudan pribadinya kepada Buya Hamka, bahwa jika ia wafat, Hamka lah yang menjadi imam sholatnya. Nah, dari pernyataan yang ditulis Buya Hamka tidak demikian. Nah, jadi itu suatu hal yang sangat menarik sebagai pelurusan fakta sejarah bahwa wasiat tersebut tidak pernah ada. Justru yang ada adalah niat hati yang tulus dan ikhlas dari seorang Buya Hamka yang didengar langsung oleh Tuhan dan dikabulkan melalui perantaraan Presiden Soeharto yang meminta Buya Hamka untuk menjadi imam sholat. Jadi kedekatan hati dan kebersihan jiwa Buya Hamka kepada Allah sesaat itu pun dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi itu hikmah yang dapat saya ambil dari apa yang saya baca dalam majalah Panji Masyarakat tersebut.